Shalom. Shalom. Apa kabar? Semangat? Yuk sama-sama katakan semangat. Mengalahkan bencana. Ada yang menderita hari ini? Jangan dong ya. Tidak ada yang menderita hari ini. Semuanya diberkati Tuhan. Amin. Semuanya dalam keadaan sehat, gembira, bukan kita pujian. Hari ini saudara kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama langsung saja saya ajak Bapak Ibu sekalian untuk membaca di kitab Mazmur pasal 73. Mazmur 73 mulai ayat 21 sampai 24. Harusnya dibaca semua karena terlalu panjang, jadi saya ambil 21 sampai 24. Sudah ketemu? Ya, ketemu katakan amin. Di depan sudah ada Bapak Ibu. Mari kita akan baca bergiliran. Ayat 24 kita akan baca bersama-sama. Saya dulu, kemudian Bapak Ibu yang kedua, ketika Bapak Ibu 24 kita akan baca bersama-sama. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku duduk dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu, tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. 25 dengan kesehatanmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku dalam kemuliaan. Amin. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, sebelum saya akan memulai, saya akan bertanya kepada Bapak Ibu. Saudara pernah lihat orang-orang, kan saya yakin Bapak Ibu ini berkumpul dengan banyak orang. Gak ada yang diem di rumah, gak ada temannya, gak mungkin kan. Nah, ketika Ibu Bapak keluar, gak usah keluar di depan rumah aja, ya mungkin di sekitar Bapak Ibu, itu melihat ada orang, ya seseorang atau keluarga itu hidupnya kok enak banget gitu ya, lancar, ya duitnya akeh gitu ya, terus kayaknya gak ada masalah, kok enak banget gitu ya, padahal ya kerjanya penuh-penuh aja gitu ya. Nah, pernah nggak lihat kayak gitu? Sering ada yang mau pernah, malah ada yang mau sering ya, kayak enak gitu ya, hidupnya itu kok santai, jadi nggak sorot gitu ya, tapi mau kemana bisa, beli apa ada gitu ya, pergi suami istri sama anak ada mobil gitu ya, rumahnya ber-AC nggak kepanasan kayak di rumah kita gitu ya. Nah, rasanya enak gitu ya. Pernah ya? Ada ya? Mungkin nggak kayak banget sih, cuman mobil ada, sepeda motor ada, rumah ber-AC, terus kalau pergi kemana-mana itu bisa gitu ya. Pokoknya nggak tahu gelap tangan. Kelihatannya, ya Bapak Ibu lihatnya seperti itu, ya, kayak lancar-lancar aja. Nah, sekarang saya mau tanya, gimana ketika lihat orang-orang seperti itu? Perasaan Bapak Ibu itu apa? Seneng? Yakin? Nah, yakin? Yang benar. Ayo, jujur lo, jujur. Gereja lo ini ya, di gereja lo ya, nggak boleh bohong ya. Kepengen, dia jujur ya, pengen. Terus apa lagi? Bis baba, apa lagi? Iri, nah itu. Ayo apa lagi? Curiga, terus apa lagi? Bapak Ibu, rasanya tuh kayak mereka itu enak, padahal ya, misalnya orang di luar Tuhan nggak tahu sembahyang, nggak tahu itu tapi enak ya. Terus ada orang yang mungkin seiman ya, nggak tahu nang gereja, terus pokoknya nang gereja tuh pas Natal tau gitu ya, terus pas Pasca gitu ya, Pasca sama Pastel, Pasca pas Natal. Jadi ke gereja setahun 2 kali ya. Nah,
tapi hidupnya kok enak gitu. Sedangkan Bapak Ibu dan saya ke gereja nggak tahu telat hari Minggu, datang pun nggak tahu telat, kowe disian, ya. Bahkan saya baru selesai nyapu, Bapak Ibu sudah datang. Saya belum dia. Terus pulang pun ngareni, kalau resik gereja. Persekutuan doa ikut, ini apa ikut, baca Alkitab tiap hari, berdoa tiap hari. Tapi orang kok gini-gini aja. Ayo, perasaan tadi apa? Iri, opano, ya. Ada paling kita curiga ya, ibu tuyul, gitu ya. Kita tuh sudah melayani Tuhan, tapi kok uripe ngene-ngene tok. Nah, sedangkan orang-orang itu hidupnya kok enak gitu ya. Nah, Bapak Ibu, perasaan Bapak Ibu ini sudah diwakili oleh seorang penulis ya di kitab Mazmur ini, namanya Mazmur Asaf. Ini pujian ya, puji-pujian. Tapi dia membuat ini sebuah Mazmur itu adalah nyanyian dengan dia biasanya seorang pencipta lagu itu menulis lagu itu dari pengalaman hidupnya, baik itu secara pribadi maupun dia melihat sekelilingnya, lihat orang-orang pengalaman dari orang lain. Nah, si Asaf ini menulis sebuah pergumulan yang menyesakkan dada, ya. Dia menulis lagu ini, Mazmur ini dari sebuah pergumulan, baik itu hidupnya atau orang-orang di sekitarnya, anak-anak Tuhan khususnya, ya. Jadi dia berusaha untuk bersikap jujur pada kenyataan. Makanya tadi saya sampaikan kalau Bapak Ibu lihat orang-orang kayak gitu, gimana perasaannya? Aku sore kerja isu iya, kerja sore iya, kerja bengi iya, gitu ya. Tapi yo oleh kok ngene-ngene ayo, gak suge-suge gitu ya. Siapa yang di sini tidak kepingin kaya? Wah, haleluya, tidak ada yang kaya, saya aja tadi ya. Pasti ada yang ingin kaya ya. Nah, gak ada perubahan gitu ya. Nah, kita itu si Asaf itu jujur pada Tuhan sampai dia mengalami kepahitan di dalam kehidupannya, bahkan mengalami kebodohan saat menghadapi ketidakadilan. Ini adalah sebuah ketidakadilan ya kan, Bapak Ibu ya. Saya sudah melayani Tuhan, saya sudah rajin ke gereja, saya rajin bayar perpuluhan, persembahan ini, persembahan itu. Pokoknya kerja saya ini ya saya kerja sekuler, ya saya kerja buat Tuhan. Pokoknya gak tahu lega. Tapi kok yang ini aja. Bapak Ibu nanti baca di ini ya, nanti kita akan baca pelan-pelan di pasal 73 ini. Bapak Ibu, ini hidupnya ya di lagunya Mazmurnya Asaf ini sepertinya tidak ada kepastian bagi orang percaya. Hari ini saya akan membawakan sebuah renungan firman Tuhan dengan tema pengharapan di tengah ketidakpastian. Dengan melihat dunia yang semakin tidak karuan ini, ya. Kalau Bapak Ibu masih bekerja, bersyukurlah. Kalau ada kerja, bersyukurlah. Ya, berapapun yang didapat, bersyukurlah. Karena kita lihat orang-orang yang tadinya kerjanya enak gitu ya, tahu-tahu kena PHK. Kenapa nggak ini? Saya pernah cerita ya, di dekat sekolah saya itu ada mobil bagus, parkir di pinggir, kap belakangnya dibuka gini, dia jual es pisang hijau. Orangnya setil, ya, sudah bapak-bapak ya mungkin 50 tahun ke atas. Ya, mobilnya bagus buat jualan es pisang hijau. Saya yakin ini orang ini pasti dulunya enak, ya, dulunya enak, kemudian mungkin kena PHK atau apa, sehingga dia buka usaha itu. Saudara, sekarang kalau anak-anak muda yang baru kerja, kerjakan dengan sungguh-sungguh, ya, lakukan itu dengan sungguh-sungguh, kerjakan, ya, mau bayarannya titik akeh, syukuri, ya, karena Tuhan itu memberkati sesuai dengan kapasitas kita. Kalau kita hari ini ada, itu semua karena Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, di pergumulan Asaf itu dia memberikan pengakuan. Ada 3 pengakuan yang dituliskan oleh penulis Asaf itu. Di ayat 21 dikatakan, ketika hatiku merasa pahit. Bapak Ibu tahu nggak rasanya pahit?
minum obat pahit, gimana rasanya? Pak Samosir pernah minum obat? Oh, bolak-balik. Rasanya? Oh, enaknya tapi ngomongnya kan? Oh, enak. Gembira gitu kan? Kata ada kan? Ngecek enak. Jamu pahit rasanya enak gak? Oh, gak enak. Tapi ada yang ngomong enak. Enaknya tapi ngecek itu Pak, campur pahit, obat pahit kasih anak kecil. Oh, jangan usah anak kecil, anak remaja ini aja. Pasti nggak mau ini, apa gitu ya. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, obat pahit, jamu pahit, enak. Hati pahit juga. Bapak Ibu tahu nggak penyebabnya pahit? Hati pahit, kepahitan, kecewa, apalagi marah, iri, apalagi? Bapak Ibu? Oh iya, sudah Pak, 2 kali Pak. Terima kasih. Apa-apa. Lagi dibalik mana ada apa lagi? Kecewa, iri, terus apa lagi? Dengki. Pokoknya LL itu ya. Hal yang penyebab kita merasa pahit itu ya, saya ada baca itu ada banyak, termasuk iri, dengki, termasuk kecewa ya. Yang paling tinggi itu adalah iri hati dan dengki. Ya, karena apa? Karena dia merasa tidak mendapatkan apa-apa yang pantas untuk dirinya. Aku kerja ngene, aku sudah melakukan ini, tapi kok aku gak diregani, aku kok gak dihargai, aku kok gak diperhatikan sama Tuhan, saya gak dapat berkat yang banyak. Ya. Ketika kita marah, kita merasa iri, kenapa orang lain itu hidupnya enak, kenapa orang lain itu diberkati, sedang saya sudah melakukan banyak hal kepada Tuhan dengan sesama oke, tetapi saya kok seperti ini. Ini adalah perasaan iri dan dengki yang menyebabkan kepahitan. Ada rasa pahit di dalam dirinya. Bapak Ibu, selain iri hati dan dengki, bisa juga karena ketidakpuasan dan frustasi. Orang yang tidak puas dengan hidupnya itu bisa menyebabkan kepahitan. Nah, saya tadi katakan kalau Bapak Ibu hari ini diberkati Tuhan, bisa kerja, ya dapat gaji seberapa pun, yang penting anak istri bisa makan, bisa sekolah, bisa tiap hari aktivitas, syukurilah. Kalau Anda tidak bisa mensyukuri itu, saudara akan ada kepahitan. Ya. Kalau saudara tidak puas dengan hidup Anda, saudara tidak puas sampai frustasi, berarti ini merupakan rasa frustasi yang kronis, yang bahaya, ya, yang tidak merasa puas dengan hidupnya. Seberapapun orang kalau tidak tahu berterima kasih, seberapapun yang kita kasih, tetap apa? Kurang. Bapak Ibu punya anak, kasih ini, kurang dikasih itu, kurang terus. Karena apa? Karena tidak ada rasa syukur dalam dirinya, tidak pernah ada puas dalam dirinya. Makanya ada apa? Ada kepahitan. Mari kita akan lihat di ayat ketiga, Mazmur 73 ini, ya. Atau saya baca mulai ayat 1 saja supaya kita ngerti. Mazmur 73 mulai ayat 1. Mazmur Asaf. Sesungguhnya Tuhan Allah itu baik bagi siapa? Mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Ayat 2. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Ayat 3. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kalau aku melihat kemujuran. Ayat 4. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka. Enak ya? Atau loro ya? Yang kedua apa? Sehat. Wah, ini katanya orang-orang pokok aku gak
yakin sehat gak? Sehat tapi ada duit dapat gaya. Terus apa lagi? Gemuk tubuh mereka. Wes biasa tele orang turun kan masih dicurigai, bukan karena langsing karena bodinya. Atau gimana dah? Tadi ingau nih lah, gitu ya? Yang ibu-ibu ya? Kak di sini nggak ada. Saudara. Terus apa lagi? 5. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia dan mereka tidak kena tulah seperti enak ya, terus gak tahu susah, gak kena azab. Ya, etam. Mereka, sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Saudara, ini loh ya. Enak ya urut hidupnya orang-orang di luar itu. Ayat ketiga, aku cemburu kepada pembual-pembual. Mereka tuh ngomongnya itu gede, tapi sombong gitu. Kamu dibohongin kan? Biasa kan orang kalau punya titik itu ngomongin dulu gitu ya. Nah, padahal itu gak beneran. Tapi seringkali kita itu percaya, bener gak? Percaya. Oh, ya rek, aku gak duit. Nah, gitu ya. Terus apa? Aku melihat kemujuran orang-orang lagi. Hidupnya kok mujur, enak gitu ya. Gak sorok, gak mujur lah ya. Misalnya tadi apa? Di ayat 4, gak ada sakit, sehat, gemuk ya. Kan kalau gemuk itu ukurannya apa? Gemuk itu ukurannya bagi dia apa? Ngestok, terus apa lagi? Makmur, ya kan? Enggak mikir, pokoknya sopan lah. Saudara, ini loh yang biasa menyebabkan anak-anak Tuhan kalau iri apa? Jadi mengakibatkan apa? Tidak puas dengan dirinya. Kok enak wong iku uripe apa sehat, gemuk atau loro. Aku di titik koyo loro, sing petengku loro, sing dasku ngelu kemarin dompetnya kosong gitu ya. Bapak Ibu Saudara, ini yang sering kali terjadi dalam kehidupan kita. Sedikit lagi aku tergelincir, soalnya lihat mereka kok enak banget, dan itu yang menyebabkan apa? Kepahitan. Kita iri dengan mereka, dengki dengan mereka, tidak puas dengan mereka, bahkan kita frustrasi. Apa mana sih harus saya kerjakan supaya hidup saya lebih ini? Sampai kita berpikir seperti itu. Kita nggak memperhatikan kesehatan kita, seperti kerja, duit. Ini yang membuat kita pahit. Baik. Ini yang pertama. Yang kedua, pengakuan disampaikan penulis Asap ini adalah apa? Di ayat 21, buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Siapa yang pernah rasanya ditusuk? Jangan. Tapi kalau saudara pernah rasa nyeri nggak? Ditusuk jarum. Kalau kita periksa, ada bapak-bapak itu yang tetangga ya, kasih ini ya, biasanya ke sini, dia mau periksa kesehatan. Apa? Kita ngomong-ngomong, oh ya udah ikut aja, kata tetangga ikut ya, ikut aja di minggu pertama ya. Terus dia sudah di situ, terus dia lihat orang di blus itu, langsung dia lari. Ada bapak-bapak ini ya. Kenapa? Karena dia takut dengan jarum suntik. Nah, Bapak Ibu, buah pinggang penusuk-nusuk itu rasanya nyeri ya, seperti ditusuk jarum, terus nyerinya itu tajam. Terus datang dan pergi. Siapa yang pernah merasa gitu? Gak ada ya? Berarti saya dong. Ya, rasanya nyeri gitu ya. Wah, ya gak enak Bapak Ibu. Terus lebih parah lagi, seperti diiris-iris pisau. Saudara, kalau rasa nyeri pinggang menusuk-nusuk itu lebih parah. Yang lebih parah adalah seperti diiris-iris pisau. Ya, itu penyebabnya apa, saudara? Kita ada rasa nyeri, ya, ada rasa seperti diiris pisau, itu sebab penyebabnya adalah masalah. Kalau tubuh kita itu masalah otot. Ototnya itu apa? Tegang. Otot
tegang atau bisa cedera otot. Nah, selain itu bisa juga karena saraf kejepit. Jadi kalau bisa itu saudara hindari ketegangan pada otot. Nah, ini yang kenapa penulis Asap mengatakan sampai buah pinggang menusuk-nusuk. Kita akan lihat di ayat 7 sampai 10. Ayat 7 dikatakan karena kegemukan kesalahan mereka menyolok hati mereka meluap-luap dengan sakaan. Ayat 8. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Loh, saudara kalau digitukan rasanya ya apa? Kayak diiris-iris hatiku gitu ya. Kalau kita diomongin dengan kata-kata yang jahat. Terus hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka itu nggak tahu membedakan mana yang benar, mana yang salah. Dia taunya pokoknya yang penting dia suka dia lakukan. Pemerasan, merasa orang itu baik apa enggak? Dosa enggak? Tapi itu diomong saudara. Nyolong itu loh. Gak suka cerita wingi yang kemarin nyolong penjete Pak itu. Gak sungkan gitu loh ya. Kadang-kadang kita orang itu ngambil milik kita tuh dengan enaknya ngomongnya. Loh, gak ada lagi namun kita kepek. Saudara, ada hal-hal yang membuat mereka itu, membuat kita itu sampai nyeri pinggang kita itu. Terus di ayat 8 dikatakan apa? Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Jadi kalau kita disindir untuk ngomongin dengan itu adalah orang-orang yang rasanya kehidupannya itu lebih baik, sepertinya lebih baik dari kita, ya. Nah, kalau mereka ngomong mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya, hal pemerasan dibicarakan dengan nada tinggi. Rasanya itu bukan isin gitu ya. Ayat 9, mereka membuka mulut melawan langit. Saudara, mereka itu tidak takut akan Tuhan. Mereka berani ngomong sama pencipta langit. Langit siapa? Di atas itu siapa? Tuhan. Tidak mereka membual di bumi. Ngomongnya itu muncul langit, terus membual itu. Ya, kalau membual itu kan air membual apa? Gimana hilang? Gak ada apa-apanya, ya. Di ayat 10 dikatakan, sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Orang-orang demikian itu kok banyak temennya ya. Ngomongin pojok langit, ya. Tapi banyak orang percaya. Seringkali kan kita lihat begini, ya hal-hal ini Bapak Ibu ya. Nah ini yang membuat kita itu merasa nyeri lihat orang-orang seperti itu. Ya. Ini yang ditulis Asap. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah di ayat 22. Aku dungu dan tidak mengerti. Saudara, kedunguan itu ada banyak sih, saya ambil 2 aja. Penyebabnya itu adalah faktor mental dan psikologis. Yang kedua adalah saya ambil dari faktor fisik. Yang faktor mental dan psikologis adalah, ini ada bahasa Inggris ya, Dunning-Kruger effect, yaitu kondisi seseorang ketika memiliki keyakinan tapi tidak sesuai dengan kenyataan. Ini mengenai kemampuannya, sehingga ia tidak menyadari batasan atau kekurangannya. Jadi seringkali kita itu berpikiran bahwa kita itu sanggup melakukannya. Kita itu punya rencana ini, kita punya keinginan ini, kita merasa bahwa ketika kita melakukan ini itu akan berhasil. Padahal
kita tidak menyadari bahwa kita tidak memiliki kemampuan seperti itu. Kita tidak menyadari bahwa kita itu ada keterbatasan. Bapak Ibu, kalau saya itu kan kalau pengen masak, itu kan kadang saya suka, pokoknya masak karena kebiasaan ya. Saya masak besar, kan gitu ya. Nah, saya tuh pengen itu tak kerja dewe. Tapi kadang-kadang kan gak cocok. Nah, saya kerja lagi, ternyata Bapak Ibu, saya lupa saya itu punya keterbatasan. Jadi kenapa? Jadi apa yang saya kerjakan itu kadang-kadang tidak sesuai dengan waktu yang saya tempatkan. Ini misalnya saya jatahnya masak 2 jam, ternyata molor. Kenapa? Saya belum potong ini, saya belum kupas ini, saya ini. Nah, saya merasa bahwa saya ini mampu, ternyata saya punya keterbatasan. Nah, jadi ketika orang, apalagi ketika kita punya keyakinan, rasanya yakin tapi tidak sesuai kenyataan, itu karena kondisi ini terjadi, ini faktor mental dan psikologis. Jadi merasa bahwa saya itu ternyata ya wes, ketika kita melakukan sesuatu, berbicara sesuatu, kadang-kadang di luar batas kemampuan kita, kenemenan mungkin bisa, atau kita ngomong ya karena banyak orang ya ngomong melok-melok gitu ya. Nah, tetapi itu menjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita mampu. Kita itu seperti orang dulu. Lah, aku ngomong ya. Yang ketiga, yang selanjutnya adalah faktor fisik, yaitu tidak melatih otak, ya. Dan ini mengakibatkan seseorang mengalami penurunan fungsi berpikir, ya. Seperti otot yang jarang dipakai itu, otak itu harus dipakai. Makanya Bapak Ibu, saya sering-sering kalau lihat anak kecil itu main HP, bukan hanya merusak ini matanya, tetapi otaknya ini gak kerja Bapak Ibu. Kenapa? Kan lihat itu cuma cuplikan berapa detik, berapa menit gitu ya, 1 menit lah paling lama ya, mungkin 2-3 menit dilihat di media sosial. Nah, itu yang akan mengakibatkan otak berpikirnya itu loncat-loncat, dia nggak bisa fokus. Jadi kalau anak-anak kecil sudah dipegangi HP, berilah data berapa gitu ya, terus lihat hal-hal yang bermanfaat. Dan ini kadang-kadang juga bisa menimpa pada orang-orang dewasa. Kenapa? Otak kita terlalu santai dibuat untuk hal-hal yang kita nggak biasa bisa. Ya, kalau Bapak Ibu tidak pernah olahraga, ya, nggak pernah gerak, mangan, nunggu, masak kan enak tinggal ngecepno. Kalau nggak pegang HP, GoFood, dan lama-lama yang terjadi apa? Nah, badannya harus gede, mas nggak bisa melakukan ngene. Anak saya minta maaf ya, badan besar sama seperti saya. Tapi olahraga, apa-apa itu ya. Tapi gak lapo-lapo, ya kan? Waduh, ya, saya bukan body shaming, biasanya seperti itu. Ya, minta maaf. Orang kalau nggak banyak gerak, itu ototnya kaku, tulangnya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita nggak melakukan hal itu, ya, ini menyebabkan kedunguan. Ayat 73, pasal 73 ayat 16. Mari kita lihat. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Orang dungu itu kepinginnya saya tahu, ya, pinginnya terus, tetapi dia terbatas, dia nggak tahu apa-apa, ya. Itu menjadi kesulitan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, 3 hal yang disampaikan penulis Asaf ini, ya, hati pahit, pinggang menusuk-nusuk. Yang ketiga apa? Dungu dan tidak mengerti apa-apa. Ini karena kehidupan kita tidak mengalami ketidakpastian. Kenapa orang lain itu hidupnya enak, sedangkan saya tidak? Nah, jika kalau kita merasa bahwa itu terjadi pada kita, maka yang harus kita lakukan adalah apa? Di ayat ke-23 dikatakan, tetapi, baca sama-sama, tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang
tangan kananku. Apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Di ayat 23, ketika kita merasa pahit, ketika kita merasa nyeri dalam kehidupan kita, kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Yang kita lakukan apa? Dekat dengan Tuhan, dekat dengan Allah kita. Di dalam Mazmur 62 dikatakan apa? Hanya dekat Allah saja aku tenang. Ya, Bapak Ibu, ini yang menjadi kekuatan dalam kita, hidupan kita. Kalau kita dekat dengan Tuhan, yang dilakukan Tuhan apa? Dia memegang tangan kita. Ada 3 hal yang Tuhan lakukan di ayat 23 dan 24. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tanganku. 24 dikatakan dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, yang pertama ketika kita merasa itu terjadi dalam kehidupan kita, datanglah kepada Tuhan. Yang pertama Tuhan akan apa? Memegang tangan kita. Saya tidak janjian sama WL hari ini menyanyikan lagu Yesus pegang erat tanganku. Saya nggak janjian. Ketika hari Jumat datang mau latihan, saya lihat di lagunya kok ada gini. Berarti benar Tuhan ya, saya sampaikan ini. Saya mau sampaikan firman ini, maju mundur Bapak Ibu. Ayolah Tuhan, bisa saya kasih apa gitu loh, coba gitu. Ya ini memang pernah ada saya rasa, yang saya merasa gitu. Please lah Tuhan, jangan kasih yang ini, yang lain kasih nyenteng-nyenteng gitu. Tuhan kasih ini, Tuhan tepukan dengan pujian ini. Saudara, dia memegang tangan kanan kita. Kenapa kok tangan kiri? Bapak Ibu, tangan kanan dan tangan kiri itu kuat mana? Tangan kanan. Yang sering dilakukan tangan mana? Ini beda sama kidal ya. Kalau kidal itu kan kiri dari lahir, dia memang punya ini ya, dari kidal. Nah, kalau yang normal itu memiliki kekuatan sebelah mana? Kanan. Nah, kalau tangan kanan artinya Tuhan itu nyekelek enak, ya. Ya, ketika Tuhan memegang tangan kita, Dia mengendalikan hidup kita sehingga ada rasa aman, ketenangan, dan dapat perlindungan. Anak-anak kecil, ya, anak-anak Bapak Ibu yang kecil, kalau jalan di tempat yang ramai, dijalan apa digandeng? Digandeng, ya, digandeng. Ketika anak itu digandeng sama orang tuanya, yang dirasa anak itu apa? Tenang. Mau dia lari ke sana, bapaknya kan begini, ayo nanti. Ya. Mau dia lompat, digocein, tetap lompat, tapi tetap dalam genggamannya. Ketika ada itu ya, anak jalan pinggirnya itu kolam. Nah, karena anak ini sudah yakin dipegang sama bapaknya, dia jalan sambil lompat-lompat. Kemudian dia lompat, mau lompat, nyebur di kolam. Untung bapak itu tangkap langsung, terus ditopari. Tuhan itu yang lakukan seperti itu. Kita itu kadang-kadang anak karpe dewe toh. Lihat orang hidupnya enak, Tuhan aku tak lakukan ini ya Tuhan dong. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, Tuhan pegang tangan, ojo, itu bahaya, jangan diteruskan, jangan dilanjutkan, tarik lagi sama Tuhan. Ya, saudara, ketika Tuhan memegang tangan kita, Tuhan itu memberikan rasa aman dan ketenangan. Ya, seberapapun Tuhan percayakan pada Bapak Ibu berkatnya, syukuri. Maka ada apa? Ketenangan, gak bingung. Pokoknya cukup ya bayar cicilan. Tuh, salah, ada cicilan. Ada yang nggak punya cicilan? Ada semua ya. Pokoknya cukup gitu Bapak Ibu. Ya. Yang kedua apa? Dikatakan tetapi yang dekat denganmu, Bapak memegang tanganku, dan 24 dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Saudara, nasihat Tuhan menuntun hidup kita. Dari mana kita tahu ada nasihat Tuhan? Dari baca firman. Makanya saudara, kalau nggak baca firman, nggak tahu nasihatnya Tuhan itu apa. Ya, baca firman Tuhan. Ketika kita tahu nasihat
dari firman Tuhan, kita bisa jaga pola pikir kita. Saudara, kalau kita sudah lihat itu, kalau kita nyanyi orang-orang seperti yang tadi saya sampaikan, apa untungnya? Dia beli kulkas, oh kita beli kulkas yang lebih mahal dong. Ya, saya itu heran ketika lihat, saya cuma iseng ya, ketika pergi ke Harton itu ada kulkas 4 pintu ya. Kapan ya gereja punya kulkas 4 pintu biar nggak ini? Padahal kita sudah punya 4 pintu beneran ya. 2 pintu ya, 2. Tapi lihat harganya Bapak Ibu, temenan tidak lah, saya ngalih. Kenapa? Buat apa sih gitu loh? Ya, saya dulu pernah bilang itu, saya beli itu, ya opo, mau seminggu bisa nih barangnya, lainnya kan kosong. Kalau kata saya kalau nggak ada hari ini kosong Bapak Ibu, isinya air. Ya, saudara jaga pola pikir. Ya, dengan nasihat kita ngerti, oh ini boleh, ini nggak boleh. Ya, kita lihat untuk ruginya apa. Kita itu dapat hikmat dari Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu. Yang ketiga di ayat 24, kemudian engkau mengangkat aku dalam kemuliaan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, dekat dengan Tuhan, kita nggak akan pusing dengan kehidupan orang lain. Mau di esok gini kayak opo bodoh tidak ngurus. Sepenting kehidupan saya dengan Tuhan. Ada ketenangan, ada damai. Orang-orang kayak gitu lihat duit dari korupsi, tenang gak hidupnya? Hah? Mau korupsi duit negara atau duit perusahaan, tenang gak hidupnya? Kagak tenang saudara. Ya Bapak Ibu, makanya ketika Tuhan percayakan seberapa pun berkat yang Tuhan yang berikan, mari kelola dengan baik. Ucapkan syukur. Jadi ketika bunyi kunting, ya, yang bayaran kunting, yang bayaran apa? Pakai amplop, doakan. Terima kasih buat berkat. Biarlah berkat ini dapat bergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Ya, semua dicukupkan ketika saudara dapat berkat itu. Saudara, karena apa? Ketika kita melakukan itu, saudara, seluruh perjalanan hidup kita dan mungkin ada penderitaan itu akan berakhir. Bahwa Allah akan membawa kita ke tempat yang penuh dengan sukacita dan keabadian abadi. Karena apa? Karena kita menemukan pengharapan, ya, dan kepastian akan kesetiaan Allah yang memimpin dan menjamin masa depan kita. Jadi mungkin saat ini saudara belum mengalami sesuatu yang berubah. Yakinlah ada apa? Pengharapan, ada kemuliaan. Yang sakit hari ini yakinlah bahwa suatu saat aku akan mengalami kesembuhan. Amin. Yang kurang pada berharaplah, yakinlah bahwa suatu saat Tuhan akan cukupkan, bahkan berlimpah-limpah. Ya, yang ada masalah, suatu saat Tuhan akan buka jalan buat kita supaya kita bisa keluar dari permasalahan itu. Kalau permasalahan sudah ada keluar, ada lagi, ya nggak apa-apa, memang itu sih urip ya. Kita sih hidup masih harus apa? Harus tetap menghadapi masalah. Kalau nggak ada masalah, kapan? Kalau Bapak Ibu sudah masuk ke ruang kota, nggak ada masalah ya. Tetapi bagaimana kita menghadapinya dengan penuh sukacita? Di Mazmur pasal 17 ayat sampai 20 Bapak Ibu saya bacakan. Sampai aku masuk ke tempat kudus Allah, aku memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga apa? Ayat 18 hancur. Pak perlu dibuka Pak. Tunggu sebentar. Ya Bapak Ibu ya. Di ayat 19, betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan. 20, baca bersama-sama. Betapa seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan, pada waktu terjaga rupa mereka kau pandang. Akhir hidup orang-orang yang Bapak Ibu tadi iri itu jauh lebih baik Bapak Ibu daripada mereka. Ya, sampai ketika saudara masuk ke rumah Tuhan, ya, ke tempat kudus Allah, saudara perhatikan akhir hidup mereka.
Sesungguhnya di tempat licin 19. Sesungguhnya 18. Sesungguhnya di tempat licin kau taruh mereka. Bapak Ibu, kalau di tempat licin yang terjadi apa? Seret. Kepreset itu dalam hitungan menit, jam, hari, detik, Bapak Ibu. Ya. Berapa banyak orang yang tadinya kaya raya hanya kena kasus korupsi, langsung hidupnya menderita. Benar nggak? Saudara, di ayat 19, betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap, habis karena dasar. Saudara, Asaf menceritakan bagaimana akhir hidup orang-orang fasik. Di tengah kehidupan yang penuh ketidakpastian, itu membuat orang mengalami penurunan keyakinan akan pemulihan dalam hidupnya. Jadi saat kita mengalami kepahitan, bahkan merasakan kesakitan sampai rasanya nusuk-nusuk, kita itu merasa dungu, gak ngerti apa-apa, wes bego gitu ya. Seperti hewan yang dibawa ke ke tempat penyembelihan, ya wes nurut. Alhamdulillah. Saudara, ingatlah, ketika kita datang kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan, maka Dia akan apa? Memegang tangan kita. Karena tangan kanan itu, ya, ini yang akan menjadi kekuatan kita untuk boleh melewati hari-hari. Karena tangan kita ada dengan digandeng sama Tuhan. Ya. Saudara, Dia akan berikan nasihat, membawa kita kepada kemuliaan. Jadi jika kita dekat dengan Tuhan, ada pengharapan. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan sakit hati pada orang-orang fasik. Di ayat 20 dikatakan apa? Seperti mimpi, kayak mimpi. Mimpi itu aneh gitu. Tadi kita sikat kayak dulu ya. Terus ayat 28, kita akan lihat 28. Tetapi aku, ayo sama-sama kita baca. Tetapi aku suka dekat pada. Stop dulu Bapak Ibu, belum diselanjutkan. Kasih tahu sebelah kanan kirinya. Aku suka lo dekat pada Allah gitu. Biar temannya tahu, sebelahnya tahu bahwa Anda suka dekat dengan Allah. Sudah? Yakin? Depan, belakang. Kalau belakang, sampingnya nggak ada. Tadi kanan kiri, sekarang depan belakangnya. Kasih tahu, saya suka loh dekat dengan Allah. Ya. Kenapa Bapak Ibu suka dengan Allah? Lanjutnya, aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya aku dapat menceritakan segala pekerjaannya. Saudara dekat dengan Tuhan, saudara akan mengalami hari-hari yang luar biasa yang Tuhan berikan pada saudara, sehingga ketika saudara berkumpul ketemu orang, Tuhan Yesus itu baik banget. Apa orang akan ceritakan bahwa Tuhan Yesus baik. Dia lakukan banyak hal pada Anda, pada Bapak Ibu Saudara. Makanya Bapak Ibu kalau di persekutuan doa, mumpung di kelompok kecil, sukalah bersaksi. Karena apa? Setiap hari Tuhan pasti lakukan hal besar pada hidup Anda. Nggak harus yang lumpuh bisa jalan, buta bisa melihat. Enggak. Kelihatannya hal sepele, tetapi itu hal yang besar. Karena bagi Tuhan nggak ada yang besar, nggak ada yang kecil. Sama, Tuhan berkatnya itu diberikan sama pada setiap anak-anaknya. Hanya jenisnya saja yang berbeda. Jadi hari ini mari kita memiliki pengharapan di tengah ketidakpastian. Apapun yang terjadi, aku suka dekat dengan Allah. Mari saya akan ajak Bapak Ibu, kita akan menyanyikan pujian ini. Kita undang singer untuk maju ke depan. Yesus pegang erat tangan. Saudara, yakini pujian ini bahwa Tuhan Yesus akan memegang tangan kita. Apa yang kita yakini, apa yang kita harapkan, Tuhan akan melakukan hal besar dalam kehidupan kita. Dia akan menjaga, melindungi, memberi ketenangan pada kita, memberikan hikmatnya buat setiap kita.
penolong kami yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Meskipun orang-orang di sekitar kami sepertinya hidupnya lebih bujur daripada kami. Seringkali kami merasa kepahitan, merasa dungu, merasa oh Tuhan kami tidak suka Tuhan. Merasa kami Tuhan tidak memperhatikan hidup kami. Mulai hari ini Tuhan, kami tahu bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Ada pengharapan di tengah ketidakpastian. Biarlah Tuhan, berapapun yang hamba-Mu sampaikan, penuh dengan keterbatasan. Tapi mari Roh Kudus meteraikan pada setiap hati kami. Yang hari ini Tuhan kami sudah mengangkat tangan kami, meyakini bahwa Tuhan akan memegang tangan kami. Biarlah Tuhan Kau tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu yang berharap kepada-Mu sebagai penolong yang setia di dalam kehidupan kami. Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus namanya, yang kami yakini dan kami percaya. Terima kasih Tuhan, berkali-kali. Di dalam nama